Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah matematika ekonomi bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah matematika ekonomi bisnis dari Universitas Sibar Asia yang diampu oleh dosen Ibu Yuanisa Isanafi, SCMAK. Eh, Materi yang akan saya presentasikan itu mengenai fungsi utilitas dan produksi total. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Mokrian Barokah dengan NPM 2403010200037 dari kelas akuntansi 701. Langsung saja memasuki materi. Pertama yaitu tentang pengertian dari fungsi utilitas itu sendiri. Fungsi utilitas itu adalah merupakan jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang diterima konsumen dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Lalu untuk utilitas total yaitu kepuasan secara agregat yang diterima konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan utilitas total itu sendiri itu eh, dapat kita rumuskan menjadi U atau TU sama dengan FQ. Dalam mengukur utilitas total, kita harus memahami hukum utilitas marginal. Apa sih hukum utilitas marginal atau utilitas marginal? Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Jadi, tingkat utilitas itu akan bertambah atau berkurang dari setiap tambahan satu unit yang dikonsumsi. Untuk rumus utilitas marginal yaitu marginal utility atau MU sama dengan U aksen atau turunan dari U. Dan sebaliknya untuk total untuk utilitas itu merupakan kebalikannya dari turunan total utilitas. Selanjutnya kita akan membahas teori the law of diminishing marginal utility. Teori ini memiliki konsep bahwa seseorang akan mengalami penurunan tingkat kepuasan ketika meningkatkan jumlah barang yang dikonsumsi pada titik tertentu. Ilustrasinya yaitu ketika seorang sedang dalam keadaan haus, maka gelas minuman pertama akan memberikan kepuasan tertinggi. Gelas kedua masih akan memberikan kepuasan sampai pada gelas keempat justru tidak akan memberikan kepuasan, malah akan membuat seseorang tersebut muntah atau kita artikan sebagai nilai kepuasan bernilai negatif. Berikut ilustrasi dalam bentuk tabel seperti yang dijelaskan tadi. Ketika dalam satu gelas itu total utilitas yang diterima itu 20. Ketika dua gelas itu 25, meningkat berarti meningkat 5. Lalu untuk tiga gelas itu 25 tetap, berarti tingkat kepuasan itu sama dengan dua gelas. Tapi ketika dia sudah meminum 4 gelas dan 5 gelas, justru total utilitas yang diterima akan menurun dari 25 menjadi 21, dari 21 menjadi 16. Lalu apabila kita hitung marginal utility-nya itu sudah bernilai minus. Yang digambarkan dengan grafik seperti ini. Titik TU maksimal, di mana yang sudah saya eh, berikan highlight ini, itu adalah gelas ketiga, di mana gelas ini merupakan titik di mana ketika marginal utility itu bernilai 0. Titik inilah yang kita anggap sebagai tingkat kepuasan tertinggi yang dialami oleh seseorang tersebut dalam meminum air putih. Lalu kita akan membahas tentang keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen itu terjadi ketika seseorang mendapatkan kepuasan maksimal dari kombinasi barang dan jasa yang dibeli. Tapi di keseimbangan konsumen ini akan memperhitungkan adanya sumber daya atau kemampuan anggaran yang dimiliki.
Jadi selain memperhitungkan dari utilitas, juga memperhitungkan dengan adanya budgeting line atau garis anggaran. Ada dua garis yang penting dalam keseimbangan konsumen, yaitu kurva garis atau kurva indifference dan garis anggaran atau BL atau budgeting line. Nah, titik keseimbangan itu terjadi ketika adanya pertemuan atau bersinggungan antara garis IC dan garis BL. Itulah disebut dengan tingkat keseimbangan konsumen. Lalu apa sih garis IC atau kurva indifference? Kurva indifference itu menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikombinasi, yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ciri-cirinya itu slope-nya negatif atau cembung, kemudian tidak saling berpotongan. Sedangkan garis anggaran itu adalah garis yang menggambarkan kombinasi barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen. Ini berarti adalah kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa digambarkan dalam suatu kurva. Untuk rumus BL itu adalah X dikali PX atau harga dari X ditambah dengan jumlah Y dikali dengan harga Y. Secara luas, rumus keseimbangan konsumen adalah marginal utility X dibagi dengan harga X sama dengan marginal utility Y dibagi dengan harga Y atau PY. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Maaf. Contoh soal yang pertama adalah menentukan marginal utility dari fungsi U sama dengan minus 2x kuadrat plus 40x. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung marginal utility, itu adalah turunan dari utilitas. Turunan utilitas sendiri itu berarti dari minus 2x ini kita akan turunkan, jadi kuadratnya ini akan turun menjadi pengali 2, dan 40x, x-nya menjadi hilang. Sehingga turunan dari utilitas tersebut adalah minus 4x plus 40. Setelah kita dapatkan persamaan marginal utilitas, kita akan membuat grafiknya. Kita asumsikan bahwa marginal utilitas adalah 0. Sehingga kita dapati bahwa X-nya bernilai 10. Lalu kita substitusikan dari nilai X yang sudah kita dapat, yang 10 tadi, ke utilitas total, rumus utilitas total yang pertama, yaitu minus 2x kuadrat plus 40x. Sehingga kita dapati bahwa untuk utilitas nilainya adalah 200. Sehingga apabila kita gambar, itu utilitasnya ada di 200. Kemudian untuk X-nya itu ada di 10. Dan ini merupakan titik kepuasan maksimal, TU maksimal. Lalu bagaimana apabila kita diberi soal untuk mencari kepuasan maksimal dari anggaran yang tersedia atau dari keseimbangan konsumen. Di mana di sini kita dapati bahwa Tuan Maha akan membeli barang X dan Y. Sedangkan marginal utilitas untuk barang X yaitu 50 minus X. Sedangkan untuk Y yaitu 60 minus 0,5 Y. Jika harga X adalah 10 dan harga Y adalah 15, bagaimana kombinasi barang yang harus dibeli apabila budget anggaran yang tersedia adalah 210? Pertama kita masukkan ke rumus keseimbangan konsumen, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Di mana marginal utilitas X itu sama dengan 50 minus X dibagi dengan harga X itu 10. Dan marginal utility Y itu 60 minus 0,5 Y dibagi 15 untuk harganya. Kemudian didapatilah persamaan, yaitu Y sama dengan minus 30 plus 3X.
Lalu kita masukkan juga ke rumus anggaran, yaitu BL sama dengan X dikali PX plus Y dikali PY. Kita kan sudah dapat nih nilai Y dari rumus keseimbangan konsumen. Kita substitusikan persamaannya. Sehingga kita substitusikan persamaan tadi ke rumus BL. Sehingga kita dapati nilai X adalah 12 dan nilai Y sama dengan 6. Setelah dilakukan substitusi nilai X sama dengan 12. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kepuasan maksimal akan terjadi apabila Tuan Maha membelikan barang X sejumlah 12 dan jumlah barangnya yang dibeli adalah 6. Selanjutnya, setelah kita membahas utilitas, kita akan membahas fungsi produksi. Bila fungsi utilitas tadi ada berada pada sisi konsumen, fungsi produksi ada berada pada sisi produsen, di mana di sini merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dari berbagai input yang digunakan. Tujuannya tentu saja memaksimalkan output yang dihasilkan dengan kombinasi input yang dipakai. Secara umum, rumusnya itu disimbolkan dengan Q atau TP sama dengan turunan dari KL. Sedangkan marginal product atau MP itu perubahan output akibat perubahan input. Namun syarat untuk menghitung marginal product ini, faktor lain dianggap konstan. Seperti harga dan lain-lain itu dianggap konstan. Lalu pada fungsi produksi ini juga ada teori terkait mirip seperti the law of diminishing utilitas. Di sini namanya adalah the law of diminishing return. Teori ini merupakan output akan bertambah ketika ada penambahan input. Namun akan mengalami penurunan apabila pada titik tertentu meskipun sedang menambahkan satu unit input. Namun teori ini harus memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama, hanya ada satu unit input. Jadi tidak boleh ada lebih dari satu. Kemudian teknologi proses produksi tidak berubah dan koefisien produksi itu berubah-ubah. Contoh dalam tabel adalah sebagai berikut. Contoh, satu unit pegawai itu akan menghasilkan 10 produk. Semakin ditambahnya pegawai itu akan semakin meningkatkan total produk yang dihasilkan sampai kepada total produk maaf jumlah pegawai ditambah dari 5 ke 6. Ketika pegawai dari 5 ke 6 jumlah pegawai yang bertambah satu, tapi total produknya akan tetap dengan jumlah yang sama. Sehingga marginal produknya itu 0. Jadi ilustrasi ini disebutkan bahwa produksi maksimum itu terjadi pada jumlah pegawai 5. Karena apabila ditambah, itu tidak akan menghasilkan produk tambahan atau marginal produknya sama dengan 0. Jika tadi dalam jangka pendek, sekarang kita akan membahas dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang ini, itu ada kondisi di mana input bersifat variabel dan berubah-ubah. Berbeda dengan yang pendek tadi, itu inputnya hanya satu, sedangkan input yang lain tetap. Jika pada fungsi utilitas tadi kita mengenal kurva indifference dan budgeting line, pada fungsi produksi kita akan mengenal kurva isokuan dan kurva isokos. Bedanya apa? Kalau kurva isokuan ini seperti kurva indifference, di mana merupakan kombinasi dari dua input untuk menghasilkan jumlah output yang sama dengan rumus Q sama dengan L dikali K. Sedangkan untuk isokos curve itu mirip seperti budgeting line atau garis anggaran dengan rumus fungsi isokos yaitu C sama dengan PL kali L plus PK kali K. Nah, bagaimana keseimbangan produsen? Keseimbangan produsen terjadi ketika ada persinggungan antara isokos dan isokuan curve. Mirip seperti konsep keseimbangan konsumen, tapi di sini kurva-kurvanya lah yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini apabila PT Suara merupakan pabrik susu segar.
PT Suara ingin memaksimalkan jumlah produksi susu segarnya apabila diketahui untuk input tenaga kerja atau K, maaf, atau L, itu biayanya adalah 30. Berarti ini PL. Dan sedangkan biaya input K itu adalah 40. Berarti ini PK. Berapakah kombinasi input untuk mencapai output produksi yang maksimum? Output produksi yang maksimum di sini artinya adalah keseimbangan produksi dengan cost yaitu 1.200. Fungsi isokuannya Q sama dengan L kali K. Jawab. Kita akan menentukan isokosnya dulu. Isokos tadi kan rumusnya PL dikali L plus PK dikali K. Meskipun kita belum mengetahui jumlah L dan K, tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait harga dari L dan K atau labor dan kapital. Sehingga didapatilah rumus setelah dimasukkan angka-angka tadi, labor sama dengan atau L sama dengan 40 minus 4K dibagi 3. Untuk jumlah produksi atau isokuan fungsi isokuan itu kita substitusikan dari nilai L yang sudah diketahui tadi. Karena kan Q tadi sama dengan L dikali K. L sudah kita ketahui tadi dari didapatkan dari rumus isokos. Didapatilah untuk persamaan Q sama dengan 40K minus 4K kuadrat per 3. Eh, Sekarang kita akan mencari total produksi yang dipakai, yaitu turunan dari Q. Turunan dari Q ini tadi kan sudah didapat. Turunannya adalah ya K-nya tadi hilang menjadi 40. Untuk 4K kuadrat itu 2-nya hilang, kuadratnya hilang, dan dikalikan ke 4 menjadi 8K per 3. Sehingga K-nya didapati di sini hasilnya adalah 15. Karena sudah didapatkan angka K, maka kita akan menggunakan rumus labor yang di awal tadi sudah kita dapat dari isokos, yaitu labor sama dengan 40 minus 4 per 3K. Dari persamaan ini kita substitusikan nilai K yang sudah didapat sebesar 15 tadi, didapatilah nilai L sama dengan 20. Q maksimal atau output maksimal itu rumusnya tadi kan L dikali K. Sedangkan L dan K sudah kita ketahui nilainya 20 dan 15. Tinggal dikalikan saja bahwa output yang dihasilkan adalah 300. Jadi untuk memperoleh Q maksimal atau 300 itu kombinasi inputnya adalah K sebesar 15 unit atau kapital sebesar 15 unit dan labor sebesar 20 unit. Bila kita gambarkan dalam bentuk grafik, grafiknya seperti ini. Dan ini titik yang sudah saya highlight adalah titik keseimbangan produsen, di mana jumlah K 15 dan jumlah L adalah 20. Garis biru merupakan isokos dan garis merah muda merupakan, garis biru merupakan isokuan, sedangkan garis biru merah muda merupakan garis isokos. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi utilitas dan fungsi produksi.